Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kantor dan bersama dengan salah satu karyawan Samawi Travel yang insya Allah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namanya Mas Agung ya, namanya Mas Agung apa? Agung Abdul Rosid. Agung Abdul Rosid. Asli dari Tasikmalaya, kebetulan tepatnya di Kampung Pagar Ageng. Berarti dekat dengan Abah. Ya, dekat dengan pesantren Suryalaya. Suryalaya Abah Anom ya. Jadi Mas Agung Abdul Rosid ini orang Tasik di Pagar Ageng, dekat dengan pesantren Suryalaya di dekat dengan apa tadi namanya tuh, pesantrennya Abah Anom ya, almarhum. Kebetulan sekolah juga di situ SMK-nya. Oh, ya. Jadi Mas Agung ini pesantren di apa mondok juga atau hanya sekolah aja? Cuma hanya sekolah. Sekolah di SMK YSB Plus Suryalaya. Oh, sudah. Punya Abah Anom atau bukan? Ya, punya keluarga. Oh, jadi kalau begitu harus hati-hati nih sedulur ya. Nah, begini-begini muridnya Abah Anom. Oke, saya tidak membicarakan masalah itu, tapi saya ingin tanya, Mas Agung ini kan sudah berapa lama di Samawi, Mas Agung? Samawi total ya pertama masuk itu 2017. 2017. Cuman tepat bulannya itu saya kurang apa ya, lupa lagi. Tapi di 2019 itu saya keluar. Oke, 2017 masuk Samawi itu tamatan SMA. Ya, keluar sekolah langsung masuk Samawi. Oke, berarti itu adalah pengalaman kerja pertama ya. Oke, terus 2017, 2018, 2019. Sampai 2019. Ya. Nah, sekarang 2023 kok ada di sini lagi. Berarti 2019 kemana aja? Atau kemana dulu gitu? Ya, setelah keluar dari Samawi itu. Oh, sempat keluar? Ya, sempat keluar dulu. Sempat keluar dari Samawi, keluar. Saya gak pulang. Pulang ke? Enggak pulang ke Tasik. Saya langsung lah cari ke sana kemari, ke Bekasi, ke Cikarang, ke Karawang. Ngikut-ngikut temen lah. Ngikut-ngikut temen, akhirnya dapatlah pekerjaan di suatu pabrik, tapi gak perlu disebutin pabriknya. Dan alhamdulillah tapi cuman magang, cuman 6 bulan. Oh, jadi keluar dari Samawi itu karena ingin mencari penghasilan lebih atau ketenangan gimana? Waktu itu dalam pikiran saya itu ya pengen cari pengalaman lain, plus ya tetap mengejar materi ya. Kita materialistis saja. Ya di benak saya tuh pengen nyari upah yang agak lumayan lah. Berarti kalau itu di Samawi ya kecil ya. Sedulur ya, nggak apa-apa. Itu kan harapan setiap orang itu pasti ingin selalu lebih. Oke. Nah, kemudian di luar sana, di perusahaan yang tadi Mas Agung sampaikan, itu dapat nggak kelebihan materi? Dapat kelebihan materi dari 2019 sampai pandemi pun alhamdulillah orang lain pada dipecat. Saya dapat kerjaan di sebuah retail. Dipecat kali di PHK. PHK. Saya malah diterima di sebuah retail yang terkenal di Indonesia, cukup besar, alhamdulillah sampai beres pandemi pun. Cuman ya dalam hati saya tuh upah besar, tapi kok kenapa nggak cukup gitu. Maksudnya nggak cukup itu? Dalam hal materinya, dalam hal uangnya itu pada dapat nilainya besar. Nilainya besar, cuman kok dipikir-pikir nggak kurang aja gitu. Terus? Kurang. Akhirnya saya bandingin flashback lagi ke belakang, ngelihat pas di Samawi saya walaupun ya kalau disebut ya agak terlalu kecil juga, tapi pas lah. Tapi saya bisa beli apa, bisa beli ini, bisa beli itu. Saya bisa tiap bulan itu saya suka ngirim ke orang tua itu buat ngasih ke anak-anak yatim. Oh, subhanallah ya. Itu sudah ada bagiannya posnya. Cuman pas bagian saya keluar dari Samawi dapat upah besar itu lupa gak malah nggak bisa. Pas baju pun juga saya jarang bisa kebeli tiap bulan itu baju bagus tuh. Kalau di Samawi waktu dulu tuh ada aja, bisa tiap bulan itu ada aja. Nah, akhirnya udah tuh belang buana ke sana kemari,
Sempat melanglang buana ya. Oke, jadi dulu yang pertama di Samawi itu ya, sebelum keluar berarti kan bisa kebeli baju, bisa berbagi, bisa ngasih orang tua, mungkin bisa beli kendaraan juga. Ya, bisa beli kendaraan juga. Bisa beli kendaraan juga, Masya Allah. Oke. Itu kan waktu yang pertama tuh, kemudian masuk di perusahaan lain selain Samawi, kemudian ternyata apa yang difikirkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi lah. Oke, ya tidak sesuai ekspektasi ya. Nah kemudian akhirnya saya itu sempat kena penyakit dulu di pas terakhir kerja itu di retail 2000 setelah pandemi lah, pada pandemi itu saya kena 2001 2002. Ya, 2001 2002 kena plek paru-paru kiri kanan. Akhirnya saya bed rest lah di rumah, istirahat sampai 1 bulan 2 bulan. Nah tiba-tiba qadarullah ditelepon lah sama Bunda Sari selaku pimpinan Samawi, sama Ustaz Asep juga ditelepon, nanya lagi di mana. Asik Pak, kerja apa enggak lagi nganggur. Dan tiba-tiba nawarin lagi beliau. Saya gak kepikiran mau masuk ke Samawi, itu gak kepikiran. Nggak kepikiran mau masuk lagi ke Samawi, cuman ya memang jalannya harus udah saya masuk lagi, akhirnya saya lah masuk lagi ke Samawi. Tahun itu 2022 ya, 2022. Tepatnya Lebaran, itu bulannya berapa? Berarti sekitar bulan Mei ya? Iya, bulan Mei. Mei apa Juni kalau nggak salah ya? Pada Lebaran saya itu masuk sih. Oke, jadi masuk Samawi, kemudian sempat keluar Samawi, dan tahun 2022 setelah pandemi berakhir, kemudian masuk lagi ke Samawi. Oke. Nih sekarang udah di Samawi lagi, gitu kan. Perasaannya gimana sekarang? Perasaannya alhamdulillah nyaman gitu, tenang kerjanya itu. Nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan sempat udah waktu itu gubu-gubu kejar sekarang ya udah ngalir aja lah ya. Ngalir aja. Berarti sebetulnya ketenangan, kenyamanan itu bukan perkara materi ya. Betul. Nah, jadi ada sesuatu yang mungkin barangkali selama ini ada di benak kita itu, bahwa kalau punya uang banyak itu pasti tenang. Ternyata buktinya enggak. Ya, dan sekarang alhamdulillah ya Mas Agung sudah ada di Samawi lagi. Nah, Mas Agung, kalau nggak salah tahun berapa berangkat umroh itu? 2023 Januari. Oh, berarti masih tahun ini ya? Masih tahun ini. Oke, dulu saya mau tanya nih, dulu sempat nggak sih kepikiran bisa berangkat ke Tanah Suci? Nggak ada kepikiran sama sekali. Kenapa nggak ada kepikiran? Kadang juga dulu sempat pas waktu kerja di Samawi itu orang-orang pada bilang kan, bisa lah berangkat, bisa. Cuman pikiran kan, gaji segini mana bisa berangkat, keadaan keluarga pun begini, ada kepikiran lah ke sana. Tapi pada kenyataannya bulan Januari? Ya, pada kenyataannya bulan Januari 2023 itu saya diberangkatin sama Samawi. Itu baru masuk 4 bulan apa 5 bulan ya kerja di Samawi itu. Iya. Gak nyangka sampai berpikiran ini bener apa enggak sih, sampai beneran mimpi saya diberangkatin. Oke. Terus sempat cerita sama orang tua ya? Cuman saya flashback bahwa sebelum saya masuk lagi ke Samawi itu saya cerita lagi lah sama orang tua bahwa saya mau masuk lagi nih, kerja lagi di Samawi bareng Ustaz Asep sama Bunda Sari. Cuman ibu saya itu sempat bilang begini, nggak apa-apa, masuk dulu aja, mudah-mudahan ini jalan kamu buat menuju ke Tanah Suci. Oh, subhanallah. Dari situ tuh saya langsung, wah apa ini doa orang tua ya. Jadi saya setiap kerja itu pasti selalu minta restu orang tua. Kalau kata orang tua jangan, saya gak bakal masuk. Tapi kalau kata orang tua masuk aja, ya udah saya ngikutin kata orang tua aja. Oke, itu sedulur bener ya. Jadi Mas Agung itu pada saat setelah selesai kerja di tempat lain selain Samawi, kemudian dia cerita di telepon sama saya, sama Bunda ya, kemudian dia bicara sama orang tua, dan orang tuanya mengatakan mungkin ini adalah jalan untuk menuju ke Tanah Suci. Dan subhanallah, akhirnya benar bulan Januari berangkat. Benar bahwa ridho fi ridhul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Maka ketika orang tua Mas Agung ridho, ternyata benar Mas Agung yang mungkin tadinya tidak kepikiran bisa nggak ke sana, dan pada akhirnya bulan Januari bisa berangkat. Oke, Mas Agung, perasaannya saat berangkat ke Tanah Suci yang mungkin dulu nggak kepikiran itu, gimana perasaannya Mas Agung? Perasaannya wah
Bahagia, senang, sedih, senang. Ketika berada di depan Baitullah tuh gimana? Awal sebelum berangkat itu masih takut. Takutnya kenapa? Karena ya kelakuan saya gini-gini di Indonesia sudah gue pikiran. Tapi tidak terbukti kan? Iya, pas saya masuk itu pertama umroh, mau masuk ke Masjidil Haram itu saya baru masuk ke pintu, ada yang teriak di samping itu. Kayak kesurupan lah, makin takut lah saya. Apa gimana saya di dalam gimana? Pas masuk ketemulah Ka'bah itu. Dalam bayangan situ indah banget, kayak yang di TV itu ada kayak awan yang berputar gitu. Itu tuh saya sampai merinding ya. Wah, itu gak bisa berkata-kata sampai. Wah, ya udah, saya tuh orang jarang nangis, tapi pas ya udah nangis aja, ngalir nangis. Kayaknya sekarang juga mau nangis lagi. Sekarang juga nangis, rindu pengen sana lagi ya. Tapi kan udah berapa kali berangkat? Nah, itu ada ceritanya. Saya berangkat 2 kali. Oh, udah 2 kali? Iya, 2 kali. Yang pertama Januari, yang kedua itu di bulan Maret. Januari, Maret, ya. Cuma selang 1 bulan? 1 bulan. Oke, gimana itu ceritanya? Jadi saya itu sebelum berangkat itu di bandara itu ketemu bapak-bapak Pak Haji, gak tahu itu namanya siapa, cuman dia juga rombongan dari travel lain. Nah, dia nanya lah ke saya, "Mas mau berangkat ya?" "Iya Pak, mau berangkat." "Udah berapa kali?" "1 kali Pak, baru pertama kali." "Oh ya udah gini Mas." Saya kasih tahu triknya. "Trik apa Pak?" "Nanti pas tawaf wada, Mas berdoa di depan Ka'bah, gini doanya," katanya. "Mudah-mudahan ini umroh saya yang pertama menjadi jalan saya untuk bisa berulang-ulang kali ke tanah suci," kata bapak-bapak itu. Oke. Terus? Saya tuh hijauin aja udah. Nah, tapi pas saya tahu pada itu, saya sempet telepon lagi sama ibu saya juga kan, di hafalan ngeliatin Ka'bah di depan Ka'bah. Akhirnya ibu saya nanya begini ke saya tuh, "Kamu betah di sana?" "Oh, betah banget Bu." Ya, mudah-mudahan ntar tahun-tahun besok atau bulan-bulan besok bisa berangkat sama ibu sama keluarga. Amin. Terus kata ibu saya, "Oh, alhamdulillah kalau betah itu, mudah-mudahan kamu secepatnya lagi ya bisa diberangkatin ke sana." "Iya, amin." Pulang ke Indonesia, tiba-tiba baru selang 1 minggu di Indonesia dipanggil lah sama manajemen sama Awi. "Langsung Gung, kayaknya kamu bulan Maret berangkat lagi." Oh, itu saya udah yang benar. Berarti benar-benar mustajab lah. Allah. Itu saya gak nyangka bisa berangkat lagi dalam kurun waktu cuman 1 bulan saya diberangkatin lagi. Masya Allah, atas izin Allah. Atas izin Allah ya. Oke, nah sekarang begini kok, Mas Agung. Menurut Mas Agung, apa yang diberikan kepada jamaah pada saat umroh gitu kan, kira-kira ada kesan nggak gitu? Gimana menurut Mas Agung? Untuk kesan dari mulai pelayanan sih, kita ya saya sebagai tim yang mengurus juga kan. Untuk pelayanan cukup maksimal lah kalau untuk di Samawi. Saya juga yang ngerasa sebagai jamaah kalau di sana kan pelayanan cukup luar biasa. Dari mulai hal sepele sampai yang kecil sampai besar kita perhatiin. Dan alhamdulillah juga jamaah yang saya bawa juga kemarin pada kesannya itu sangat-sangat bagus juga. Pada senang lah, pada bahagia atas pelayanannya, atas fasilitas yang diberikan sama travelnya, pada puas semua jamaah juga. Dan sampai sekarang pun jemaah yang alumni itu masih komunikasi ya, masih silaturahim. Mas Agung, kapan ya kita bisa berangkat lagi bareng Samawi, atau jangan-jangan ada di antara jamaah yang juga menginginkan jadi menantu gitu, gimana? Mudah-mudahan ya. Oke, Mas Agung, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan sama sobat-sobat kita, teman-teman kita yang barangkali selama ini kan nggak pernah kepikiran, bisa nggak sih saya datang ke Tanah Suci gitu? Mas Agung yang tadi udah ceritakan kalau dari sisi materi mungkin seperti apa kan, tapi ternyata pada kenyataannya bisa berangkat. Kira-kira Mas Agung bisa nggak memberikan kata-kata motivasi buat teman-teman kita yang sampai hari ini kepikirannya nggak mungkin untuk datang ke sana? Intinya sih kalau saya dulu yakin bahwa saya pasti bisa berangkat ke sana. Dalam apa ya, gimana ya, diberangkatinnya dalam hal apapun lah, kalaupun dengan cara apapun dengan cara apapun, bukan dengan uang, bukan dengan apa, yang penting yakin dulu aja kita akan berangkat ke sana dalam waktu dekat atas izin Allah itu. Allah.
Sama ya untuk sekarang. Pertama yakin. Ya, Yang kedua? Yang kedua sebisa mungkin lah kita menyisihkan dari uang yang hasil kita buat ditabungin atau apa. Lillahi ta'ala juga ya. Sama banyakin sedekah lah. Sedekah, karena Allah Ta'ala juga. Ya, Allah Ta'ala. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan tuh. Apa tadi? Mudah-mudahan menjadi jalanmu ke tanah suci. Iya. Apa tuh? Berdoa terus ya. Doa orang tua lah. Saya juga sebenarnya pertama masuk Samawi ngikut ceramah dulu sama Pak Ustadz Asep kan ya. Pak Ustadz Asep sering bilang untuk perjalanan dulu hidupnya itu sebelum berangkat ke tanah suci beliau suka sebelum tidur suka baca talbiyah. Saya tuh amalin itu, saya hampir berbulan-bulan saya coba gitu. Tapi dengan lillahi ta'ala ya alhamdulillah mungkin baru terjawabnya di 2022 bulan Januari saya diberangkatin sama Samawi. Ya Allah. Ya, sama Allah lewat Samawi ya. Sebenarnya untuk zaman sekarang itu banyak cara lah untuk kita berangkat ke sana itu lebih dipermudah. Di travel pun ada tabungan, program tabungan, ada program. Sebenarnya kita lebih mudah untuk sekarang untuk berangkat ke sana tanpa perlu mengeluarkan uang. Insya Allah ya. Oke, jadi kalau begitu ya teman sedulur beriman semuanya, insya Allah jadi banyak jalan untuk menuju tanah suci. Mas Agung adalah yang sudah mengalami perjalanan itu, dan kalau misalnya nanti kalian, di antara kalian yang ingin juga sama persis seperti Mas Agung punya pengalaman spiritual bahwa bisa datang ke tanah suci tidak perlu keluar uang, harus seperti apa, bisa minta informasi dari Mas Agung ya. Nanti nomor Mas Agung ada di sini ya, nomor Mas Agung. Barangkali ada di antara kalian ingin ya punya cara atau sharing lah. Mas Agung gimana sih kok bisa berangkat ke tanah suci? Apakah saya harus kerja di travel? Apakah harus ya, nanti tanya aja. Oke, Mas Agung terima kasih. Ya, ini sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua para pemirsa, pendengar, penonton ini terinspirasi dengan kisahnya Mas Agung. Yang pertama, sebagai kesimpulan bahwa materi itu tidak menjadikan orang bahagia. Itu benar. Mas Agung sebelum di Samawi yang pertama kali, kemudian ya alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Dia berpikir di luar sana itu ada mungkin materinya lebih besar. Pindah, tapi ternyata apa yang didapatkan malah Masya Allah ya, lelah, galau mungkin begitu. Kemudian akhirnya kena pandemi, bahkan dia sempat sakit di sana. Kemudian setelah itu masuk lagi ke Samawi, dan alhamdulillah Allah menggajinya dengan cara apa? Memberangkatkannya ke tanah suci. Bahkan sudah 2 kali. Nah, mudah-mudahan terinspirasi semuanya, dan terima kasih Mas Agung atas sharingnya hari ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk berjuang melayani tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Terima kasih sedulur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.